Lur, rasanya kerja kerasku dan Maena nggak ada apa-apanya jika melihat kerja keras anak muda ini. Lur, nih aku mau nemuin Mbak Dela, Lur. Jadi salah seorang karyawati di rumah makan, tapi ini sosok yang inspirasi banget buat saya. Karena dia ini seorang mahasiswi yang kerja paruh waktu di rumah makan untuk membiayai kuliahnya dan juga membiayai hidupnya. Nah, seperti apa Mbak Dela dan kehidupannya? Yuk aku masuk dulu ya. Ini dia Lur, si Mbak Dela namanya. Di sela-sela padatnya jadwal kuliah, gadis tangguh ini meluangkan waktu dan tenaganya untuk bekerja paruh waktu sebagai kasir restoran. Pandangan matanya tetap fokus, siap siaga menantikan pengunjung yang datang maupun yang mau membayar. Berapa, Mbak? Mau pakai cash atau kir? Cash dulu ya, Mbak. Mbak. Bentar ya. Very sad. Oh, nggak ada. Berapa, Mbak, tadi, Mbak? 74. Kamu nggak ada? Nggak ada. Nggak keris kamu? Kamu nggak bawa HP? Nggak bawa HP. Tadi habis ngambil cash di dompet. Dompetnya mana ya? Pembeli yang baru saja selesai makan ini tampak panik karena dompetnya raib. Sebuah situasi pelik yang jadi ujian kesabaran buat Mbak Dela sebagai seorang kasir nih Lur. Nah, mana tadi, Mbak? Masih, soalnya saya juga kasir. Saya juga bingung juga, soalnya nggak biasanya kayak gini. Ketika ditanya dan dimintai solusi, Mbak Dela gak bisa berbuat banyak Lur. Pasti ada pikiran tentang resiko dan kemungkinan ganti rugi yang harus ditanggung. Kalau dari Mbak gimana Mbak? Apa mau nanti gitu bisa nggak kalau kayak gitu? Saya bilangin tanya ke ownernya dulu. Oh. Maksudnya di belakang. Sepertinya Mbak Dela harus langsung menghadap ke pemiliknya untuk mendapatkan kepastian Lur. Gimana Mbak? Kalau nanti gitu kita pasti balik kok. Soalnya suami bener Iya, tadi nggak udah masuk, ada. saya, Mbak. Gimana? Nggak apa-apa. Minta nomor HP aku. Tahu tapi sama. Iya banget. Dari perbincangan panjang, akhirnya berujung pada sebuah kesepakatan. Semoga saja sang pembeli benar-benar menepati janjinya untuk kembali dan melunasi makanannya ya Lur. Maaf ya Mbak. Jadi nggak enak nih. Iya, ada apa-apa. Nggak apa ya. Makasih ya Mbak. Tak lama setelah pembeli tadi berlalu, sang owner rumah makan mendadak memanggil Mbak Dela secara khusus. Iya. Tadi ya, gimana? Alami. Jadinya bayar apa? Saya tinggal kasih nama saya. Ya, terus Belum di itu. belum dibayar. Iya. Kasih nomornya, berarti bisa tanggung jawab Mbak Dela. Kan juga ngasih risik. Nanti kamu bantu bayar sih. Oh iya. Ya. Aku jadi ikut kepikiran nih Lur. Sebab jika janji itu tak ditepati, resiko selisih uang itu terpaksa harus ditutup dari kantong Mbak Dela sendiri.
Setelah melihat ketegaran dan kesabaran Mbak Dila menghadapi ujian bertubi-tubi, rasa penasaranku benar-benar makin kuat. Ini pesannya ya Mas ya? Ya. Pesannya. Tinggal dulu Mas ya, selamat menikmati. Tanpa ia sadari, aku langsung turun tangan, ikut membawakan nampan pesanan makanan ke meja pembeli, Lur. Lah, begitu melihat sosokku, muka Mbak Dila langsung celingak-celinguk kebingungan. Walau diam tanpa kata sedikit pun, aku coba mengulik lebih dalam tentang latar belakang kehidupan Mbak Dila. Untuk kuliah ya bayar dari sini. Keluarganya di mana, Mbak? Keluarganya jauh. Saya jauh dari orang tua. Emang orang tuanya di mana? Kalau mama saya di Bangka, bapak di Boyolali kota. Boyolali mah deket. Ya mamanya yang jauh. Yuk, kok nggak di Boyolali aja ikut bapak? Enggak, soalnya bapak ikut ibu tiri. Jadi saya tidak mau. Oh, jadi keluarga pisah gitu. Iya. Punya adik nggak? Punya adik kandung 2. Kalau adik tiri itu dari bapak 2, dari mama 1 kalau nggak salah. Adik kandung ikut ibu. Adik kandung yang pertama itu ikut mbah, ikut saya juga. Yang kedua ikut mama ke Bangka. Ya, maaf ya Bu yo. Yang pertama. Tanya-tanya masalah Dan ternyata Lur, di balik senyum ramah yang selalu ia lempar ke setiap pengunjung resto, Mbak Dila harus berjuang merantau dan tinggal jauh dari orang tua. Sebuah perjuangan anak muda yang benar-benar bikin hatiku terenyuh, Lur. Tinggal sendirian di perantauan kota Solo sambil menuntut ilmu di perguruan tinggi bukanlah perkara mudah. Punya kerinduan nggak, Mbak, untuk balik ke Bangka, ketemu ibu? Iya, Udah pernah balik ke Bangka? belum pernah. Kenapa, Mbak? Belum ada ongkosnya. Oh, belum ada ongkos. Ini lagi nabung buat pulang ke sana. Sejujurnya, Lur, sang ayah di kampung halaman selalu siap memberikan dukungan penuh. Bahkan menawarkan bantuan untuk menanggung biaya uang kuliahnya. Tapi disinilah letak indahnya bakti seorang anak. Mbak Dila dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati memilih untuk tetap menempa diri dan hidup mandiri, semata-mata demi satu tujuan mulia, agar tak memberatkan beban pundak sang ayah. Lur, melihat jiwa besar dan ketegaran Mbak Dila, rasanya gak tega kalau cuma berdiri diam diri melihatnya berjuang sendirian. Tanpa ragu, aku ikut mengantarkan pesanan makanan dan merasakan secara langsung ritme kerja harian yang harus Mbak Dila jalani di sini. Setelah seluruh pesanan pengunjung tertunaikan dengan baik dan suasana resto mulai agak melandai sepi, mumpung ada kesempatan, aku mau sedikit ngobrol dengan Pak Hananta sebagai pemilik resto. Nah, terus tadi kan masalah kerja part-time paruh waktu di sambil kuliah. Ketika Mbak Dila kuliah atau sibuk ngerjakan tugas atau gimana, biasanya ngabarin dulu. Jadi saya bisa ngatur jadwal nanti yang backup siapa. Lur, aku teringat kalau Mbak Dila sudah lama tidak berkomunikasi dengan sang ibu. Apalagi Mbak Dila sudah mau wisuda. Sekalian saja, ini bisa jadi kejutan hangat. Nah, Lur, ini Mbak Dila lagi berusaha untuk menghubungi ibunya yang ada di Bangka. Jadi sudah berkali-kali Mbak Dila ini coba hubungi atau telepon ibunya, tapi nggak pernah ada respon, nggak pernah diangkat. Ini kita coba sekali lagi. Halo. Wah Lur, akhirnya ada suara yang membahas telepon Mbak Dila kali ini. Ibu, selamat sore Bu. Saya Rugundul Bu. Itu. Selamat sore, ini lagi sama Mbak Dila. Ini Mbak Dila kangen, udah lama nggak ngobrol sama Ibu, pengen pulang ke Bangka, tapi belum punya duit, lagi nabung-nabung.
Nah, Mbak Dila tanggal 25 besok itu wisuda. Nah, Mbak Dila pengen Ibu datang kira-kira bisa nggak, Bu? Ya kayak mas jauh sih soalnya kan, terus ongkosnya juga berapa ke sana. Ya maksud Ima itu kan ya rumah aja kan, bahkan dekat di situ. Kalau mama ini jauh, mau naik pesawat apa naik kapal gitu kan ke situnya. Makasih ya, Ma, doanya. Tanggal 25 mau wisuda. Iya, Doain Mama aja, doain. Bu. Doain aja, Bu, acara wisudanya bisa lancar. Dan Amin. Mbak Dila juga rencananya juga pengen balik ke Bangka, pengen ketemu sama Ibu, kangen banget Mbak Dila. Itu. Sama, aku juga kangen sama anak. Ya, semoga wisudanya lancar. Amin. Terus bisa ketemu mama di sini. Oh, akhirnya Mbak Dila bisa komunikasi dengan Ibu walaupun sudah berkali-kali dicoba ditelepon nggak pernah diangkat, dan ini memang hari keberuntungannya Mbak Dila telepon dan mau diangkat bisa video callan. Senang Mbak Dila? Udah senang banget. Hari ini kita belajar bahwa perjuangan itu gak pernah mengkhianati hasil. Untuk semua anak muda di luar sana yang sedang berjuang di tanah perantauan, tetaplah tegar dan jangan pernah malu. Ingat, bakti kepada orang tua adalah kunci utama terbukanya pintu keberkahan. Mau kalau betul gak ada duit lho Pak niki, Pak. Iki berat apa? Cukup niku tinggal wong 3. Cukup ya.